Gue kira gue mau disurprise ulang tahun anjing. Pepe. Bintang tamu sih suruh nunggu. Harusnya gue mau nongol dulu kayak lawak nih. Sri Mulat ya. Iya kan. Aduh, majikan saya ini gitu. Riki ini tanggal tua masih gini-gini aja. Sri Mulat. Ada yang lempar kotak rokok. Betul. Pas lo datang gue duduk di situ tuh. Ya Dora. Kenalin dulu dong. Iya kenalan. Kameranya mana sih? Satu. Gimana ya? Itu banyak. Wih, oh iya sampai sana. Oh, Iya, iya. hebat Hari ini podcastnya. kita ada Pepe. Pepeng, Kak Pepeng. Kang Pepeng, Mas Pepeng, Bang Pepeng ya? Om Pepeng, Ya boleh om lah. bro. Om Peps. Oke. Apa kabar? Baik dong. Alhamdulillah. Gimana kalian? Gimana apa kabar? Baik. Gila men. Mas, nama asli lu siapa sih, Mas? Frankie Indrasmoro. Frankie Indras. Sumbodo, Berarti jangan lupa ada Sumbodonya. Justru di komik-komik nama asli lu ya. Betul. Iya. Di Naif malah lu Pepeng gitu. Betul. Kenapa? Enggak. Secara nama Pepeng? Anjir. Panjang nih. Oke. Kan jauh banget, Frankie. Oh iya ya, jauh ya. Enggak. Gue mesti narik dari SD dulu. Oke. Dari SD nama gue kan Frankie ya, nama Iya. KTP ya. Dipanggil guru kan Frankie gitu ya. Aha. Ya, terus biasalah anak-anak, ini gue SD negeri ya. Aha. Sama teman-teman di perkampungan gitu kan. Oke. Nggak bisa ngomong Frankie kan. Oke. Peng. Prank. Akhirnya gue jadi Pengki. Pengki. Itu sampai SMP. Jadi Pengki. Iya, lebih banyak dipanggil Frankie, ya dipanggil Frankie atau Pengki sekalian gitu. Sampai di akhirnya di SMA. Di SMA ini ceritanya ada beberapa perempuan yang ngefans sama gua cerita. Asik. Frankie belum. Dengan suara apa? Belum jadi drummer udah begitu kan. Peng. Aduh, Frankie kan ini cowok kita bersama ya, cokiber gitu. Masa dipanggilnya Pengki sih jangan dong, Pepeng aja gitu, jadi Pepeng. Oke. Yang maksa mereka ya, yang bikin gue cerita ya. Dari SMA berarti ya. Dari SMA jadi Pepeng. Nah di Naif itu sebetulnya gue nggak pernah pakai nama Pepeng sebenarnya. Kalau di kaset anjing kaset. Kaset. oke. Jadul ya. Iya. Di kaset, di CD kredit itu gue selalu Frankie Indrasmoro. Cuman Maksud sih? asli. Cuman kalau di panggung kan si David vokalis kan manggilnya Pepeng gitu, Pepeng gitu. Orang-orang taunya Pepeng. Oh, sekarang gua daftar publishing segala macam Frankie. Frankie. Masih autor nama asli. Nama asli. Yo. Oke. Apa kabar Mas Peng? Baik dong, gila Gimana Bri. aja Mas Peng? Terakhir ketemu Brian tuh anjir tahun berapa ya? Lu baru Kita tadi ketemu. Oh, di enggak, Sony, pas di di Sony Sony, ya. iya, 2021 mungkin ya. Ya pokoknya kita pernah berkunjung ke kantor. Oke. Iya. Kantor. Era Kantor ya, sejarah kantor tuh ya. Oh jadi kantor. Iya, kok jadi kantor. Sekarang juga kantor sih. Kantor. Oh, iya. Yang masih suka ketemu dia nih. Tapi urusan kantor terus. Jadi saya bekerja di kantor beliau nih. Mas Peng, lu kan punya bos di kantor kan? Yoi. Ini big boss. Oh, komisaris. Gila. Kok bisa Riz? Iya gitu. Yoi bener juga. Kok komisaris? Komisaris. Pertanyaan klasik. Apa tuh? Belajar drum dari umur berapa? Semua Pertanyaan klasik. langsung kalian ditanya Iya, gitu ya. klasik. Pertanyaan pertamanya pasti itu. Oke. Gue tarik mundur lagi nih. Buat motivasi yang nonton. Yes. Ini sebelum nama Pepeng nih kayaknya. Benar. Benar ya? Benar ya. SMP. SMP. Oke. SMP kelas 2. Jadi gue sama teman-teman gue nih ada 4 sahabat nih ceritanya. Bikin band fiktif. Band fiktif. Enggak, jadi gini. Ada nama tapi nggak ada bandnya gitu. Oh pengen ke band tapi nggak bisa main. Iya. Kelas 1 malah, kelas 1 SMP. Nggak bisa main tapi pengen ngeband. Iya, jadi waktu SMP itu Gimana itu, coba? gue dikenalin musik rock sama tiga orang ini. Temen lu SMP. Temen, sahabat. Ah. Yang satu namanya Ari Juliano, pernah ada di Backcraft ya. Iya. Ari Juliano, yang satu namanya Christo Molina, dia jadi sekarang lawyer perdata. Oke. Satu lagi Ari Kurniawan, dia bankir sekarang. Oke. Nah, 3 orang ini mereka yang memperkenalkan gue terhadap musik rock.
Rock dalam arti heavy metal ya. Oke. Sebelum SMP itu ya. SMP. Disitulah pertama kali gue kenal Bon Jovi, kenal Anthrax, Metallica, dan termasuk yang Indonesia juga gitu. Apa God Bless, God Rock, bless. kayak gitu-gitu. Kedane. 87. Ya sekitar segituan lah. Nah di situ ceritanya udah berempat nih, pengen ngeband. Wah pengen jadi rocker gitu kan. Cuma nggak ada yang bisa main kan ya. Jadi di era 80-an itu untuk ke band susah banget asli. Studio mahal, belajar musik mahal, ya gak? Iya. Bener gak? Iya. Belum beli alatnya. Belum beli alatnya. Wah gila. Belum bikin studio. Belum ini. Dulu teman-teman gue pada kan dulu latihan waktu pas udah mulai ngeband beneran ya, latihan di kelas 3 itu. Nah ini akhirnya latihan beneran nih. Oke. Udah dari kelas 1 fiktif, kelas 2 masih fiktif juga. Kelas Masih 3 rencana. Masih rencana. Kelas 3 mau ada perpisahan SMB ceritanya. Ini harus manggung. Biar tidak cewek-cewek ya. harus manggung gitu. Aduh kagak bisa. Wah, udah mulai sewa studio patungan kan. Iya. Enggak, terus siapa yang nentuin? Oh, ini lu main gitar, lu Nah, main itu bass. sebetulnya udah ditulis di kelas 1. Udah. Oh, Yang ini yang main bass si Ari Juliano, si udah ada Ari cita-citanya. ya Ari Kurniawan dia main gitar dan vokal. Wah. Lo main drum. Yang Udah satu ada drama. gue mau main gitar, Oh, cuman main gitar. pada udah ada 2 gitaris kan. Iya. Dulu drum aja. Aduh gimana main drum gitu kan. Iya. Nah di kelas 2 itu gue mulai belajar air drumming. Air drumming. Air drumming. Asli gue Dengerin lagu terus gitu. otodidak serius. Enggak dengerin lagu terus gini. Bener. Enggak megang drum juga. Enggak. Pakai stick doang. Asli bukan stick beneran juga. Apa ini? Sumpit. Segala macam tongkat lah. Penggaris. Oh iya? Bantal gue ini klasik banget ya yang lo lihat di film-film itu yang gue lakukan. Gila ini. Mantap susun batin. Iya, gue lihat ya kan gue dulu ya ada video-video apa acara musik gitu yang Top of the Pop apa segala macam ya. Gue selalu merhatiin drummernya sampai apa? Gue apalin tuh. Oh yang ini gini-gini. Belum tahu namanya kan. Ini berarti yang cek gitu terus yang ini satu-satu nih. Yang ini lu nah begitu kan udah mulai tak cik ya apa cik tak cik gitu kan ya. Udah apa agak-agak kaku gitu. Itu era-era itu tuh. Sampai pas gua Apa? Pertama apa dengerin itu? Enggak pas air Lagunya drum. lu inget Oke. nggak? Kalau nggak salah milih Vanilli, kalau nggak salah. Cik. Mama baby. Don't forget my number. Nah, terus pas mau manggung di perpisahan itu ya, itu gue udah paling bisa beneran gue. Oh iya. Oh. Dengan model air drumming tadi. Dengan modal and drumming. Ya, lagunya yang pertama kali dibawain Scorpion, When the Smoke is Going Down. Balad. Lagu balad. Ya, itu udah berasa keren banget tuh. Yang lain juga ternyata udah mulai pada belajar sendiri-sendiri. Ya. Jadi udah. Ya dulu tempat belajar juga bingung, Iya. kayak YouTube kagak ada. Itu latihan di Big Guns. Teman Guns di mana? di mana ya? Cempaka Putih kalau nggak salah. Baka putih. Iya. Itu legend tuh, apa musisi-musisi rock pada masanya tuh di situ semua kan. Gue nggak tahu, temen gue pada starstruck itu ada ini gitu. Gue nggak tahu siapa sih mereka. Lu nggak tahu. Terus Scorpion terus apa lagi? betul. Berapa lagu itu? Scorpion, Bon Jovi, Metallica, Seek and Destroy. Susah itu. Iya lumayan pada waktu itu. Nah dari situ. Berarti main tapi pakai stick beneran sekarang. Oh, yes, Udah, stick beneran. beneran. Ada fotonya, ada Sama fotonya. mic ya. Kalau nggak bisa, dudung. Enggak tuh stick dapat dari mana? Dari studio dong. Iya. Enggak, belum beli. Manggung. Gue lupa. Oh, ini plot twist. Nggak jadi manggung dong. Nggak jadi mah. Nggak jadi manggung. Udah latihan nggak jadi manggung, ya. Karena acara molor biasa kan ya. Iya. Molor. Oh, udah main malam. terakhir. Iya, terus abis itu. Oh, enggak. Ini habis ini ada band Polri. Kok Polri? Iya, ada band Polri. Bintang tamunya diiringi oleh band Polri. Jadi nggak jadi main gara-gara Polri. Iya. Beneran band Polri bukan The Police kan? Anjir. Sayangnya bukan Polri beneran. Atau begitu main Rocks and Winjir. The Police, The Blockies. Bon Jovi bawain apa tuh?
Ngelatihan lagu Bon Jovi. Ini lah, Never Say Goodbye lah. Kan buat cewek-cewek. Tujuannya itu Dia, ya. dia mungkin gara-gara niatnya itu kayaknya. Sialan nih. Gak jadi manggung, men. Nah, habis itu ketagihan main drum. Habis itu seakan-akan kayaknya destiny membawa saya ke arah drum. Yes. Takdir membawa saya ke arah drum kayaknya. Lanjut nih ya, Gitu. lanjut lebih serius lagi. Tuh. SMA ya udah juga. Nah SMA kan, jadi kalau di era 90-an itu nyari pemain drum itu paling susah. Di era gue ya, untuk kelasan SMA gitu. Ya dulu belajarnya dari ngeband sama A, B, C gitu. Sambil Main lagu lah dulu. Yes. Iya. Tapi Itu- berarti murni otodidak berarti maksudnya. asli murni. Murni otodidak. Jangan ikuti saya, drummer jalanan beneran. Drummer drumming nyata ini bener. Bukan yang kayak video klip Malaysia itu. Bener-bener gak ada drummer. Iya, Malaysia. Aja spoon band. Gitu. Itu beban pertama waktu SMA adalah main sama band senior bawain Megadeth. Itu gue di apa di Round of Soul lagi. Lagu Tornado of Soul bener. Sama- susah itu lagunya. Yang sama ini Metallica One. Gue ada double pedal dibekalin twin pedal gue. Dihitungin 8 kali. Dihitungin tuh asli dilihatin sama senior-senior gue. Anjing gimana nih? Belum belum itunya kan? Iya. Las Urija nggak bisa main sekarang tuh lagu itu. Serius? Enggak udah nggak jelas ya bunyinya. Oh gitu. Wah, itu hero saya itu. Hero gue tuh. Gitu kira-kira guys. Terus lanjut dari itu IKJ ya? berarti maksudnya. IKJ. Dari SMA tuh langsung IKJ Ya, berarti. KJ ya untuk apa hubungan sama drum gue juga belajar gitu ya sama satu senior di IKJ yang bagus banget. Dia dulu ngeband sama Ipang. Ipang sama istrinya Acir kan ya. Itu dia satu band tuh sama Pang penyanyi kan. Iya, Betul. Gordi. sama gitarnya dulu gitaris saya rumah sakit sekarang Mark. Nama bandnya aduh lupa gue nama bandnya apa ya. Enggak yang ini guru siapa main drumnya bukan nama gitu. Nah ini si drum ini namanya Dendi. Dia dosen. Asdos. Oh. Main drumnya bagus banget. Gue belajar tuh sama dia tuh. Di kampus tuh ya. Dari kampus. Gitu. Nah, lu kan gue liat ya komik, gambar. Itu talent itu dari umur berapa? Tiba-tiba gue gambar gitu. Oke, gue tarik lagi ke belakang. Berarti dari dulu Doyan berarti. narik dari Bukan. sebelum sekolah. Oh gitu. Oh. Iya. Oh, sebelum main drum berarti. Sering kena player lu. Pernah jenggot kan? Jenglot. Ya. Enggak berarti. Oh, gua kira masuk IKJ baru. Enggak. Oh, sebelum. Oh. Kalau ngomongin talent menggambar gue, kayaknya gue harus berterima kasih sama almarhum bokap. Karena gue inget banget dulu, gue selalu ada quality time gambar di satu whiteboard sama beliau tuh. Gambar apa? Iya. Gambar apa? Apa aja? Gambar apa aja? Apa aja? Kartun. Ya objek-objek lah, orang, hewan dan lain-lain. Sampai akhirnya, kayaknya gue udah mulai kelihatan. Ini lanjut kan nih? Lanjut. Udah mulai Gue mau tag dulu, rekaman dulu bentar. Anjir. Bisa begitu. Oke. Terus apa? Kayaknya mulai kelihatan talent diakui orang gitu ya pas pada saat TK gitu. Gue selalu dipilih untuk kalau ada lomba menggambar buat sekolah gitu. Pasti jadi lulus kurasi lah. Gue jadi ikutan. Oh, berarti emang basically di gambar dulu ya. Oh iya benar. Dan gue baru ingat kan. Nah ini kayaknya gue destiny ngebawa gue ke drum. Itu nih gue baru inget nih. Ada satu momen lomba menggambar di Taman Ria Monas kalau nggak salah. Jadi adik-adik Udah nggak ada. di Monas ada Taman Ria ya. Udah nggak ada teman dia Monas sekarang. Tim Jakarta Fair tuh di sini. Bener Jakarta Fair. Nah, itu tiba-tiba ada live musik. Entah kenapa, gue tertarik.
Nonton gitu. Iya, dan yang gue tonton drummernya. Oh, oke. Iya, gue baru inget loh. Bandnya apa? Woi, terima kasih podcast Indonesian. Jadi ingat satu memori yang terlupakan. Iya, beneran serius. Apa? Yang manggung siapa? Ah, gue lupa. Aku lupa tuh. Pokoknya panggungnya bunder, gue jadi bisa ngeliat 360 gitu lah, 360. Dan yang enggak pop band Jazz, band cover pop Pop. Top 40, top 40. top 40-an lah. Dan iya yang gue lihat tuh drummer dari belakang, gue inget banget. Tapi mungkin waktu itu anak kecil aja pengen lihat mainnya gimana sih gitu. Kepo-kepo dikit lah ya. Sama Jimmy Manopo dulu drummer 7 tahun. Telerama. Dika aja berarti jurusan apa lo? Seni rupa. Seni rupa berarti kan emang udah. Ya emang di situ. Iya. Di situ gue cuma pengen melatih skill gambar aja sih. Ketemu anak-anak rap di situ juga berarti. Di situ. Di situ. Satu angkatan. Oh enggak ya? Satu angkatan, betul. Satu angkatan. Angkatan 94. Seni rupa semua. Seni rupa semua. Jadi Naif itu nggak ada jurusan musik sama sekali. Seni rupa semua. Nah. Jangan-jangan bikin live fiktif juga nih. Oke. Naif itu personilnya tadinya ada 40 orang. Hah? Hah? Iya serius. Gimana? Jadi anak seni rupa itu stres banget gambar, stres banget bikin sketch, stres banget bikin nyampur-nyampur warna segala macem gitu, masih manual banget lah dulu lah. Itu kerjaannya cuman genjreng-genjreng, sampai akhirnya kami semua tuh mungkin satu kelas tuh pada jago banget musik dengan berbagai macam genre, ada yang anak metal, ada yang Pelampiasan stresnya itu ke musik. Iya. Ada yang bisa main bass, main keyboard, bisa nyanyi. Keren loh anak-anak seni rupa di era gue itu. Bisa main drum juga. Jarwo kan drummer sebetulnya. Gitaris Naif itu. Dulu mungkin seminggu sekali kali ya itu nyewa satu studio di Cipinang. Ya, Cipinang ke Bembem. 40. Ya, 30-an, 40. Maksudnya apa aja tuh? Pokoknya banyak lah. Gabungan orang-orang. Iya, kolektif. Kolektif. Ya, random aja. Lagu apa ya? 94 ya? Sebelum JKT dia dulu tuh. Anjir, bener juga. Naik 40. Naif 40. Terus 4 berarti repertoarnya apa dong? macam-macam ya, Rage Against the Machine, ya kan? Aris, Pearl Jam, udah gitu ya ya. Nirvana udah pasti. Era itu ya. maksudnya. Era-era itulah. Ya era TM ya. Iya, terus apa? Sampai akhirnya ya mungkin seleksi alam ya. Pindah venue dari studio, akhirnya ke rumah nginep-nginep. Nah, rumah gue lumayan sering diinepin tuh. Basecamp nih. Kamar gue di atas. Wah, jadi bebas ngerokok, bebas apa segala macem lah ya. Outdoor pula. Bisa ngelamun di atas genteng gitu ngerokok gitu ya. Kamar gue. Terus atas genting tuh emang tempat dulu lebih enak banget di atas genteng ya. Enak. Sekarang kayaknya udah gak ada lagi anak Iya. Kalau habis mabok kencing di di atas. atas genteng ya. Karena sebelah tuh rumahnya tanah kosong sebelah kamar gua. Iya kan, di atas genteng tuh Iya. salah satu spot favorit banget. Rumah nyokap tapi nyokap nggak tahu. Ya rumah nyokap. Itu juga dulu rumah nyokap juga lah. Yuk, kalau datang habis dari kampus kan jam 12, jam 1 gitu kan anak-anak IKJ kan nongkrong mulu ya. Iya. Ya udah kayak maling datang-datang rame-rame gitu. Bisa sampai 20 di kamar gua kali. Kamar gua kecil. Paling cuma 5 kali 5. Oh iya? Iya. Ya 5 meter mah gede ya. Nggak, 5 kali 5 apa cukup kan? 3. Kan 25, 5 kali 5. Anjir. 3. Emang berdiri itu maksudnya. Kelebihan 5 dong. Iya. Jadi kalau lagi pada pagi-pagi tuh bisa sampai keluar tempat jemuran gitu sini. Kalau pagi-pagi nyokap gue dulu jam 4 udah bangun nyuci itu pasti geletakan tuh anak-anak. Guanya bokis. Kalau udah pada tidur gue turun di bawah tidur di ruang tamu. Oh gitu. Bisa kan. Ya dari situlah nama udah mulai bikin lagu kayak gitu. Oke. Itu Berarti berarti naik tuh berdirinya Kolektif. Oh, berdiri sebagai band tepatnya 94, 95. 95. Waktu itu acara kampus lah, acara kampus internal. Namanya Oktaria, Oktober Pantai Ceria di Carita. Ya, panggung pertama. panggung pertama ceritanya untuk menyambut angkatan baru, angkatan 95.
Itu Naif pertama kali manggung tuh pakai nama Naif. Udah lagu sendiri. Udah lagu sendiri, Piknik 72, Benci Libur. Berlima itu Mas berarti. Iya sama Chandra. Mobil balap juga udah. Belum. Belum. Mobil balap itu fun fact itu lagu pesanan Pak Jerry Bidara. Oh, label ya. Ya, pesanan label. Jadi Naif kenapa? Enggak, maksudnya kok bisa Pesanan. Iya, pesanan. Iya. Jadi gini, Naif tuh ngajuin demo itu 4 lagu ke waktu itu lewat Ipang Lazuardi ya. Ipang dulu kan plastik tuh, ya, plastik plastik dibuletin kan. Iya. Lagi nyari tuh buat album kompilasi alternatif. Wih, alternatif. Kayak di era itu kompilasi alternatif. Masukin lagu Benci Libur ada di album 1. Jauh ada di album 1. Just Be ada di album 1 sama Piknik 72 di album 1 semua tuh. Pas udah ngajuin demo terus dipanggil ke kantor Indosumar. Jelambar. Yang kalau Alumni, banjir, alumni. kalau hujan banjir. Kalau banjir hujan. Ya kalau banjir hujan. Banjir dulu baru hujan. Luar biasa. Terus kata Banjiri suaranya kan gini, gitu kan suaranya ya. Kasih ingat gak lo? Apa? Gue sih gak tahu ya. Iya. Ini kan label lu bertiga nih. Anjir bener juga ya. Dulu apa dulu? Fresh. Kompilasi ya. Kompilasi bintang apa? Itu gua buat kompilasi itu. Bukan. Itu tahun berapa sih? 98. Kan rilisnya 98. Gua masukin demo itu 97, 96 lah. Enggak, Po. Kalau gua Naif itu yang mobil balap rilis. Karuk yang kompilasi itu. Gua kompilasi lo dipending gara-gara naik duluan kayaknya. Oke. Kalau dia dulu apa ya? Tiket anjir. Iya bener juga. 2000. Iya apa? 9 berapa? 2000. 2000 ya, 00 ya. Wah, kita masuk buletin ngeliat Naif tuh udah wah ini yang punya Serius buletin lo? nih. Iya kan? Loh iya dong saat itu. Oh iya. Kan netral, Naif. Oh, Stinky ya, Stinky. Netral juga lah. Iya. Wah ini punya saham nih buletin gitu. tapi yang bicara label Indosumar ya. Iya. Memilih artis itu bandnya tuh unik-unik menurut gua. Lebih tepatnya si Buletin. Kan dia label kan. Iya. Indosumarnya yang ini arus utama, mainstream. Kita harus pinggiran. Kayak gitu. Itu Buletin itu subnya dari Sayap kirinya lah, sayap kirinya. sayap kiri. Sesuatu yang kita butuhkan di Indonesia sekarang. Sayap kiri. Asik. Enggak, terus Apa? pesanan tadi mobil balap. Iya, benar. Ya, itu di 4 lagu. 4 lagu, terus habis itu dipanggil kan. Nah. Kata Jerry, oh ini mah kagak cocok buat album kompilasi lu. Gitu. Ini kan alternatif, ini lagu pop. Ini zaman dulu ini, gitu. kayak gitu suaranya. Ini suaranya gitu. Iya, emang gitu. Iya benar tapi. Ini mah buat album aja sendiri, mau gak? Gitu. Oh, gitu. Gitu. Oh, album sendiri. Oh langsung full album. Langsung full album. Gitu ya. Tapi bikinlah satu lagi yang kayak si apa Benci Libur. Jadi bol. Ya kurang lah, bikin satu lagi yang agak lebih ear candy gitu. Oke, Gue akhirnya inget banget tuh bikinnya di kampus. mobil balap itu. Mobil balap itu materi band gue waktu SMA, mobil balap. Oke. Gue kayaknya jadi mau rilis nih versi demonya. Versi Sebelum jadi mobil balap. Oh, lucu ya? Tapi udah liriknya udah mobil balap. Udah Enggak. seperti itu. Oh, Mobil balap itu jadi versi Naif. Oke. Oh, ini melodi lagunya tapi Melodinya itu. itu. Jadi gini, mobil balap kan gimana? Gitu ya. Kalau aslinya tuh Grans. Grans. Oh ya? Enggak gitu. Ala Beatles gitu. Ala Beatles. Coba lo nyanyi suara satu deh. Gitu. Gitu. Enggak, itu bikinan David dan Oh, udah yang di kampus. ref aslinya
ini kunci udah nggak umum. Nggak umum. Antara nggak umum atau nggak enak. Iya, atau nggak enak. Udah bentuknya gini kunci. Ini kunci udah. Salah. Gitu. Kalau si David Jarwo kan pandai memaniskan lagu ya. Oke. Tapi di saat itu proses Naif itu bawa lagu sendiri kah atau bikin bareng? Bikin bareng. Bikin bareng. Umumnya bikin Belum bareng. di Logi gitu, Pak. Umumnya bikin bareng. Rekaman di Kemanggisan. Rekaman di Saat itu Kemanggisan. udah ya Kemanggisan. ya? Aruna, Pak Is ya? Aruna. Aruna, iya. Iya kan studio Aruna. Pak Iskandar kan. Jadi Roaming. Roaming. Karena makanya kayak si Pak Wes Rendra. Wah, Dulu gila. kayak gitu kan. Coba pengalaman pertama gua sama Naif itu waktu itu ini Fancy Cars waktu itu. 82 ya? Tahun 9 berapa ya? Pokoknya itu lu udah keluar album ya, tadi kan nanyain keluar album. Dia tapi masih bawain lagu-lagu luar, main lagu lain. Dia bawain ini, IFF, You're Unbelievable. Itu bayar performing right by the way. Enggak. Ada Goin itu. Iya, unbelievable. Itu. Terus dia ini apa gimmicknya bawa roti buaya dia. Iya. Roti buaya beneran. Gila nonton gua. Naif dulu waktu zaman sebelum masuk di pensi, sebelum era albumnya, itu Firestarter dibawain versi band. Ngaco banget dah. Prodigy. Gitu kan. Repertoire lu itulah sebelum gua kira tuh dari dulu klasik aja juga gitu kan. Enggak. Enggak ya? Oh. Enggak. Ya kan tadi bilang RATM juga. Iya, alternatif. Enggak, karena gua denger Naif pertama tuh mobil balap ya, berilis. kelas oldies ini. Langsung oldies ya. Iya, ini pasti orangnya pasti yang eranya era Iya. cutbray ke sana. Yang membawa fashion si band Naif Retro itu era-era poster. Poster waktu itu kan lagi eranya Britpop. Pop, Oasis, Blur itu kan pada kayaknya Britpop fashionnya pada saat itu Adidas ya kan? Kayak gitu. Kacamata gede. Yo iya bener ya era-era. Terus itu rilis album pertama. Rilis, membawa fashion itu ke Lu kebayang nggak Mas, album itu jadi sesuatu yang besar di Indonesia waktu itu? Enggak kebayang. Orang begitu rilis beberapa bulan kemudian ini Chris Mon. Oh iya. Oh iya, 98 ya. Gue rilis bulan Maret kalau nggak salah ya, tahun 98. Krisis Mei ya. Mei benar. Terus habis itu kerusahan kan seminggunya. Gue inget banget Jerry. Yes, mobil kita ngebut, men gitu. Airplay di radio, segala macam kenceng ya mobil balap ya kan single satu kan. Terus seminggu kemudian, wah kayaknya bensinnya habis nih. Seminggu kemudian mogok nih mobilnya guys. Iya. Udah langsung habis itu nggak pernah laku, albumnya nggak pernah laku. Kesalip terus sama Ceylon Seven. Yes. Mas, tapi Iya. tahun 99 Mas, gue kan SMA gue prom night kan. 99. Nah, gue waktu itu ketua panitianya ya kan. SMA 6. Oke. Bikinlah di Hilton waktu itu. Hilton. Terus polling anak-anak, kepilihlah Naif kan. Oke. Gue inget banget waktu itu kontaknya ke Chandra. Kok bisa Chandra? Iya maksudnya yang kita tahu waktu itu ada jalurnya ke Chandra. Oh pasti gara-gara ini circle anak gunung kayaknya. Mungkin. Pencinta alam, Chandra pencinta alam. Dan tahun 99 tuh kan. Gue bayar sekolah gue bayar Naif 1,5 juta. Dan itu Ingat mahal nggak nggak dulu? Enggak inget. Enggak lah. Enggak mahal Enggak itu. mahal. Jadi lu dapat duit 300.000 kali. Lupa gua enggak tahu gua. Enggak tahu. Anjir, maksudnya korupsi kita? Ada korupsi? Bukan, yang enggak 1,5 juta. Yang main dia. 1,5 juta bagi 5 orang. Yo berapa? Gue pertama kali 300 belum krunya kan? gue pertama kali ketemu lo itu ya situ maksudnya pas Iya, acara gue sendiri gitu pas gue inget lagi anjir waktu itu dulu bayar Naif 1,5 juta lo gitu. Gila. 99 ya? Gila. Itu ya Itu udah album 1. album satu. Pasti gara-gara Krismon itu. Harga jatuh. Wah. Lu nggak ada riders nggak ada, udah nggak ada. pokoknya datang bayar main deh pulang. Gila, iya sih.
Tapi Chris Mon mematikan album itu nggak? Banget apa nggak? Apa abis itu ya ini udah Jadi sosok. reformasi gitu udah. Ya jadi sosok aja sih, maksudnya nggak terlalu ngaruh. Mungkin yang ngaruh ya labelnya ya kan, apa investasi dari mereka semua ya. Kalau dari bandnya kan udah terbiasa hidup dari panggung. Oh jadi manggung tetap jalan. Manggung tetap jalan. Tapi exposure sih menang sih Mas. Ya. Gue album 1 tuh udah Gua akui sih juga. udah jadi stepnya. Genre itu Iya, udah. Yes, bener. Satunya. Loh, ini apa? Iya, beneran. Gak, maksud gue gak ada tandem mana, gak ada tandem bener, gegas tuh. Ini fun fact nih ya. Si mobil balap yang kadang-kadang hidup itu seperti itu ya. Iya. Itu juga Rexinema. Iya. Ya, Dimas Jay sama satu lagi siapa sih yang gondrong juga. Jadi Rexinema itu kalau nggak salah yang punya 3 orang. Itu adalah versi revisi sebetulnya. Oh, oke. Versi pertama Aslinya. itu udah syuting, udah offline. Udah jadi. Naif sebagai band baru dulu cukup belagu, nggak suka gitu. Hah? Anak-anak IKJ kayak seni men, ini nggak ada artnya nih, nggak suka. Oke. Dimas Jaya padahal dibikin ya? Iya, bukan waktu itu Rexinema tapi direkturnya bukan Dimas. Oh iya. Kan yang paling mahal makanya dia ya. Sampai akhirnya beliau turun sendiri. Pas direvisinya udah nggak usah bayar lagi. Woi. Itu beda. Gue cuma mau breaking gitu aja sih. Gambarnya semua beda tuh, diganti semua. Konsepnya beda. Dulunya itu ini kalau kalian bisa menemukan versi pertamanya, Hah? gue kasih. Ada di sini bicara, ada di sini Merchandise Indonesian Drummer Podcast. Gue kasih selamat. itu ya maaf ya, Mas Director yang punya konsep sebelumnya. Ya, gue kenal orangnya juga sih. Cuma konsepnya sangat enggak banget sih. Jadi terlalu standar gitu. Jadi standar band baru lah, memperlihatkan wajah-wajah Gitu. Profile. didandanin gitu. Pas lagi budget lo ada tulisannya nggak nama? Pepeng. Drum. Bisa jadi begitu kali. Terus konsepnya di mobil, si vokalis nyanyi, di sebelahnya ada cewek, sok-sok gimana-gimana gitu. Di kolam renang, di luarnya kolam renang, gua sama yang lainnya ngeband di luar kolam renangnya. Oh, band Malaysia tuh dibawain banget di kolam Iya. renang. Terus warna-warna dulu yang buluis gitu kan. Ya jadi, aduh, enggak deh. Akhirnya bikin, kan gue storyboard artis dulu. Gue tukang gambar storyboard. Ya gue bikin gambar storyboard ini. Konsepnya dari lu tuh. Oh, baru ke Gue jadi polisi, jaro Iya. rambut apa Iya. ininya tinggi gitu. Iya. Naik gaji. Naik gaji dilawan. Seniman semua. Gitu, fun fact ya, fun fact. Ya tapi itu bagian dari proses. Akhirnya gue jadi nyari juga sih versi pertamanya siapa ya? Yang punya. Nah, kalau gua tuh penasaran satu, gua tuh selalu tahu ya dari dulu tuh lu tuh salah satu songwriter-nya. Naif. Salah satunya Possessive kayak. Betul. Nah, itu kan gokil banget. Nah, itu gua tuh gak pernah tahu loh. Lu tuh bisa nulis gitu tuh gimana sih ceritanya? Wah, Kalau gua ya posisi lampunya digelapin sedikit, Bu. Asik. Ini agak dark, ini agak dark. Lo perhatiin nggak lirik Possessive itu dark, man. Iya. bila aku mati Iya. Pada saat itu belum ada orang yang rilis lagu pakai mati gitu. Iya. Sampai akhirnya Dewa ya, si Ahmad Dhani dan waktu itu juga menjadi satu, sebelum dirilis tuh menjadi satu pertanyaan juga buat anak-anak, nih liriknya terlalu ini kayak gitu. Sampai akhirnya itu harusnya buat album 1. Oke. Cuman Udah ada dari album. gua bikin waktu nginep di rumah Chandra. Lagi nginep lah, intinya berdua doang, sesi curhat. Oh, gitu. Sambil main gitu. Jam 1, jam 2 gitu. Dia sambil main piano gitu. Mijitin, bukan main piano. Ya, intinya dulu gue pernah menjadi orang yang posesif. Oke. Dan itu rasanya nggak enak banget. Somehow, pengalaman pribadi. betul, somehow tuh kita tahu ini sifat posesif ini nggak bagus, merugikan hubungan dan menyakiti partner kita gitu. Cuman kita nggak bisa membendung itu gitu. Jadi ya makanya ada kalimat mengapa aku begini jangan kau pertanyakan gitu. Gue juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Saking posesifnya sampai kalau
lu mati pun gue mati pun lo harus mati. Nggak ada yang boleh punya lu. Soalnya itu lagu menurut gue Gokil. gokilnya dari lagunya, liriknya seperti itu, video klipnya juga itu bener, video. wah itu emang itu konsep siapa video klip itu? iya kan. Ton. Oh. Dia mahasiswa ini Sini rumah. dari luar negeri, dari Yunani. Oke. Sinema dia. Jurusan sinema. Tapi gokil sih. Itu gila loh. Wah, Itu itu sangat-sangat mencuri perhatian. Itu waria ya, mengangkat waria gokil sih. mengangkat waria dan akhirnya sosok itu juga jadi legend banget sama Afi ya. Ya, Afi almarhumah. Almarhum lagi. Gitu. Itu album berapa Posesif ya? Album 2. 2 ya? Itu apa for your information kan waktu itu masih manggung di era-era poster cafe ya. Iya. Itu kan anak-anak indie, skena pokoknya Iya, di zaman itu skena seperti itu. Iya, apa? Daerah itu. kemelayu-melayuan tuh agak lampu merah lah. Garin. Yoi, red flag gitu. Nah itu kan liriknya apa? Nadanya Melayu banget ref ya. Iya. Waktu dirilis itu tuh, apalagi si Pak Jerry jadi single pertama, gue tuh, serius ya bos? Waduh. Itu pada nggak nyangka. Iya waktu itu, thanks deh gue manggung bawain ini. Karena aransemen. Ada rasa, aduh gimana emang poin ini? Itu juga yang salah satu yang bikin dipending karena dari album 1 jadi ke album 2. Karena nyari aransemen yang dibikin agak kerenan tuh kayak gimana sih gitu, nggak dapet. Akhirnya as is juga yang direkam versi album, yang versi yang pertama kali dibikin juga Melayu. Tapi secara part drum keren, pattern drum Asik. keren tuh masih kan? Ya, makasih loh, itu kan ala-ala. Sampai ini loh, itu lagu di cover sama Om Joni ya. Iskandar. Oh iya, Om PMR ya. PMR, bila ku mati, innalillahi. Judulnya diganti Topan dan Panu Iya apa gitu. Topan, Tato dan Panu. Iya, Gila tuh fenomenal banget. Itu asli itu, bener. Gokil. Itu semua, enggak. Video klipnya gue bilang itu relate banget. Wah, gua Gila itu waktu Dan itu maksud juga punya keberanian khusus untuk Iya. mengangkat waria kan. Iya, berani Ya, masih kondisi masih ini ya. betul. Waktu pertama kali offline itu yang nonton pertama tuh gua sama David dulu di ruang editing kan. Pas lihat gua sama David lihat-lihatan kan. Wah, gila. Ini banget, great banget rasanya hatinya nggak enak gitu nonton ini. Maksudnya bagus banget gitu. Dan kayaknya personel Naif juga nggak di situ ya. Jarang Enggak. kan. Dikit doang punya scene Itu syutingnya beda. Afinya joget-joget sendiri. Pas shotnya Naif tuh Afinya udah pulang. Oh gitu. Jadi gue yang Setelah itu kapit konser. Kayak gitu. begitu udah rilis, outputnya apa? Vokalisnya disangkain bansinya kan ya. Itu asli, itu kalau manggung-manggung, terutama di luar Jabodetabek gitu ya. Iya masalahnya lip sync-nya Iya. Bansinya mana? Penontonnya gitu. Loh, vokalisnya bukan banci, maaf ya. Sangkain Naif band banci. Tapi itu secara manggung signifikan nggak? Signifikan. Itu secara pribadi disitulah gue memantapkan diri, oke gue jadi musisi. Karena gue kan bener. Gue itu kan dulunya kan kerjaannya tadi gue bilang kan storyboard, bikin storyboard buat iklan, buat film gitu kan ya, buat video klip musik. Gue pernah bikin storyboardnya Dewa loh by the way. Klip. Iya. Ini. Aduh. Dua sejoli. Itu gue yang bikin storyboardnya. Oh yang Jadi tahu yang laut pantai. ya yang ada padang pasir gitu kan. Enggak, laut. Laut ya? Pantai. Pantai. Oh iya. Iya kan gitu ya. Model. Betul. Iya. Iya, mau drummer sama modelnya. Sampai sekarang drummernya yang paling ganteng lah ya. Kita tahu, nggak usah sebut nama lah, kita tahu lah drummernya Dewa paling ganteng. Saya rasa apa?
ganteng banget. Gila, abadi gantengnya Mas, bagi-bagi tips dong Mas. Tips darahnya nggak usah deh. Anda yang paling jago dah. Ganteng aja nih. Ganteng aja. Tapi berguna buat kita tuh kayak. Ganteng dan awet muda. Yo, Eh. udah. Itu single 2 apa ya di album kedua ya? Oh iya, single kedua apa ya? Posesif. Dulu kan pokoknya video klip tuh 1-2 aja. Johan Eni kalau nggak salah. Hah? Johan dan Eni kalau nggak salah. John ini juga video klipnya juga kocak. Pertama Ulang tahun ya. yang Oh yang Unyil. Oh iya. Oh itu single 2 tuh ya? Iya, Unyil tuh director sama tuh. Emang ide-idenya agak-agak ke kiri-kirian juga tuh. Pelatan Offside. offside. jadinya. Unyil karena soal hak ciptanya belum beres. Pakai Unyil buat ditayangin. akhirnya ganti buat yang anak ulang tahun. Iya, gitu. Kalau selalu tuh Selalu Platon juga sama. the best itu salah satu. Nah itu ada cerita tuh tentang the best tentang itu. Tapi gue ceritain ini dulu pergeseran jalan hidup gue ya. Iya. Jadi gue tuh dulu pernah ada masanya jadi tukang gambar. Itu honornya cukup besar lah di era itu. Gitu. Hitungannya kan per frame atau per second per detik. Oke, Fee-nya. Gitu. Manggung mah nggak ada apa-apanya. Berapa? 1,5 gitu. Pas posesif naik dong. Bagi banyak lagi. Iya balik banget lagi. Terus sampai akhirnya pas posesif udah balap-balapan tuh antara fee manggung dan Gambar. fee gambar. Terus sementara itu manggungnya jadwalnya udah lebih banyak kan. Jadi di karir gua menggambar ini sering dikomplain klien. Oke. Telat. Gila ya males apa segala macem gitu. Ya udah, Sampai men di pernikahan pertama gua tahun 2002. Nah, Itu malam pertama gua gambar men. Udah bini. Lihat nikah nanti. Itu apa sampai Karena akhirnya nggak ada deadline. jam deadline. Betul. Gokil. Anak agensi ya. Terus sampai akhirnya sih ya akhirnya gue harus memilih gitu. Dan gue mantapkan diri untuk oke gue ke musik. Tapi ini Gua tinggal. nggak lo stop bener. Stop, gue stop berhenti menggambar ya. Dari tahun 2002 pas habis nikah itu. 2002 sampai 2013 baru 2010 baru gambar lagi. Rilis Serigala Jalan itu. enggak setan. Enggak, Setan Jalanan 2014. Setan Jalanan. 2010 komik Petualangan Naif dan masih iya. waktu. Mulai gambar lagi. Gitu. Wow. Ini Bang Pepeng salah satu yang punya 2 profesi yang kita nggak pernah tahu nih. 3 men. Tahu kan, 3 Main men. film. Film juga ya, Bang? Ini underrated banget underrated. Asli gue ini agak random. Agak random. Iya, Lo lihat di Wikipedia Frankie Prasporo. Judulnya aktor men. Coba lo lihat. serius loh. Buka beri. Gila. Asli. Gue belum pernah tahu main film apa sih? Ntar dulu, lihat dulu di googling dulu. Ada judulnya. Googling aja googling. Coba. Sumbodo Indonesian actor. anjir. Oh iya. Indonesian actor. Film ya? Indonesian actor. Pemeran film Indonesia juga seorang penulis lagu dan buku. Ya, Lah kagak ada drummer ya? Gak ada drummer serius lo? Iya. Tapi kan ada pemain Seorang penulis. musisi lah. penulis lagu tapi Gak diakui jadi drummer. Film apaan? pakai Oke. edit sendiri kayaknya nih. Hah? Ngedit sendiri. Dia bikin storyboardnya, dia main, dia ngedit. Apa? Film ini produksinya Falcon 2010 rilisnya. Filmnya Roma Irama. Judulnya Dawai 2. Dawai 2 Asmara. Oke. Ya, filmnya Ridho Roma lah. Lu jadi siapa? Gue jadi villain. Apa? Bukan Ben Enggak. Apache kan? Bukan. Enggak, intinya Kan, tapi peran banyak. Maksudnya perannya scene-nya. lumayan peran kunci, lumayan. Oh. Jadi menjadi seorang supir taksi. Durasi. Menjadi peran supir taksi yang terobsesi oleh Roma Irama ngefans. Fans banget. Dawai 2 Asmara. Tonton. Gue mau lihat di YouTube ada nggak ya? Di YouTube kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Video.com kayaknya deh. Oh video ada. Kalau nggak salah ya. Oh, lu villainnya. Iya, karena sekitar 2015-an itu kayaknya setiap Ramadan sering diputar di SCTV itu, MTek kan? Oh. Iya, video.com kan berarti kan? Jadi ini rada religi ya bener-bener? Nggak juga. Lebih ke dangdut sih filmnya Roma Irama. Oh.
Roma Irama main juga. Iya dong, pasti. Peran utamanya cinta segitiga antara Ridho Roma, Delon, sama Cathy Sharon. Oke. Asik. Saya ininya. Lo ini tukang isruhnya. Curi perhatian. Kirain lu ini kayak dulu kan Roma Irama musuhnya ini ribut apa siapa? Ucok Aka apa? Band apa? Iya, Ini ucok akal. Ya, actionnya gue sama Ridho berantem. Oh, lu berantem gitu. Tapi emang syarat ya, jadinya kalau kita ngeliat as a drummer gitu, ya Mas Pepeng tuh ya theatrical gitu. Iya. Ya, mau di klip, mau di panggung tuh kayak orang ngeliatnya ya terhibur gitu, maksudnya kayak nggak cuma drum doang gitu. Iya kan? Bener kan? Iya, apa inspirasi kayak gituan siapa tuh? Lars Ulrich. Ya, sorry. Berdiri di atas panggung. Sama ada ini Mas, klip lagu apa tuh yang lu duduk terus lu mukul simbal di belakang sini cuma. Air dan api. Ada burungan. Amorella tuh album ketiga. Titik kerah, Iya, album ketiga betul. Air dan api. Itu the best. Oh. Setelah album 3 the best. Itu direkturnya sama Air dan Api sama Aquarella sutradaranya. Jadi di saat drummer berlomba keren-kerenan, doi enggak. Jadi yang nonton pas kita Maksudnya mau keren. pas kita yang nonton ya kayak anjir keren. Malah kita anjir keren. Kan paling diinget itu kan. Dia pukul China di belakang. Iya gue inget itu. Iconic moment tuh ada di situ. Tapi emang sempat di belakang kan ya? Itu buat klip itu dong. Jadi tuh semua yang ada di klip itu menurut gua tuh iconic banget sih. Itu adegan itu ada burung Garuda. Parodi dari Gong gitu ceritanya. Ini si Sri dulu kan. Model klipnya juga itu tuh. Cuma nggak ada Gong, udah China aja. Tapi gua tuh salah satu beat favorit gua lagu Indonesia lagu Naif. Oh gila lu. Dia. Oh iya. Itu unik loh. Beat lo bener. Iya. Oh, makasih loh. Sukain nama drummernya Gigi. Enggak, gua pas dengar lagu itu. Dan ini banget nih. Judulnya satu lirik itu satu rap. Dia adalah Pusaka sejuta manusia yang ada di seluruh dunia. itu waktu dia bikin lirik kan David Ahmad Chandra kan, mantan personil. Terus udah jadi lirik, ini judulnya apa ya? Udah ini aja aku bilang. Sepanjang ini udah gitu ya. Dia adalah pustaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Itu gara-gara apa tuh kalau ada lirik sejuta umat? Gitu. Ingat gak? Apa? Sejuta umat. Iya, Apa? dulu Nokia lagi Nokia. Iya. Oh, iya kan handphone sejuta umat di era itu ya. Makanya dipakai sejuta umat gitu. Tapi itu gokil. Lu terinspirasi apa itu betul? Apa? Terinspirasi apa? Rhythm itu. Oke. Ada dua. Yang pertama The Doors. Oke. Itu apa ya? Ini. Other Side. Ya. Itu. Yang kedua, dulu ada di radio di era itu ya. Gue lupa artisnya siapa, pokoknya judulnya Digida Gidu. Flebis. Flami. Gue baru mau ngomong tuh. Itu kayak Flebis sih, gue dulu pernah dengerin. Iya. Ding ding dang 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 ding. Lagi hidup. Digida gitu. Beri perhatian itu. Keren dari album pertama ke apa terakhir Naif ada tuh kalau gue sih ngeliatnya bener-bener sus gitu. Ya sama Naif gua bener-bener itu kayaknya lagu singelong orang banget. Aku tak tahu apa yang terjadi. Itu ada. sama Ciptain. Itu liriknya gue. Wah, Liriknya gokil. Pujangga, saya pujangga. Nggak heran kan fansnya cewek-cewek kan? Gak, itu tuh lagu Naif yang dia bisa bikin sepop ini gitu loh. Iya. Dan nah itu everlasting song itu men. Fun fact lagi. Apa? Jadi itu era SMS. Ah. Album berapa tuh ya? Album berapa album keempat. 4 ya? Ya, album keempat itu
gue tahu anak-anak lagi di studio, udah studio sendiri waktu itu. Oke, punya duit. Kirim-kiriman data aja nih ya. Kirim-kiriman Yo, data. Ya. tapi waktu itu gue anak-anak lagi workshop. Di sana ada Jarwo, ada Emil, ada David. Gue masih di rumah. Kan ceritanya saya emang katanya yang paling telat terus nih ya. Dipertahankan dong. Konsisten. Konsisten. Apa butuh lagu baru. Gue bilang gue gak ada lagu baru, gue adanya lirik. Gue kirimin lirik tuh. Tapi liriknya lirik Benci Untuk Mencinta. Judulnya juga udah Benci Untuk Mencinta. Oh, judulnya udah ada. Liriknya seperti itu. Cuman dalam bayangan gua bikinnya bukan balad. Jadi gua mau pesenin gitu ya. Nah cuma gua lupa bagian situ, bagian gua nggak mau balad. Habis itu gua nggak lo SMS. iya, lirik terus habis itu nih lirik dari gua bikinin lagunya gitu. Lo jalan. Terus gua jalan, pas sampai sana udah jadi nih Bang lagu lo gitu. Wih, udah gini dah gitu. Aduh, kok balad gini sih, malas gitu kan. Ya, kenapa? Kok slow sih? Ya lu kagak bilang gitu. Iya juga sih gak bilang. Terus dirilis kan. Terus dicepetin, aja dicepetin. Kan tinggal Aku tak tahu apa yang gak jadi. Yang itu pas rilis 2005 underrated, lagunya nggak ngetok sama sekali. Flop lagunya. Karena iya. Jadi itu rilis album keempat, judul albumnya Retropolis. Album keempat dirilis tahun yang sama setelah merilis The Best. Yang mana di dalam The Best itu ada judul baru, Air dan Api, dan Senang Bersamamu. Dua lagu ini disukai banyak orang. Ketutup yang ini. Gitu. Padahal waktu itu juga si Emil kalau nggak salah udah bilang, lo yakin mau ngerilis di tahun yang sama? Yakin. Ntar ini makan lagu yang ini loh. Yakin. Bener tuh nggak ngetop. Saat itu. Itu pada saat rilis tetap Air dan Api, Aku Rela dan lain-lain album sebelumnya. Ya karena itu ini kan secara itu emang paling beda, jadi K-pop banget gitu. Nah, Iya belet banget. Kalau yang lain kan akhirnya jadi lagu wajibnya, lagu wajib gitu. Iya, ya. wajib. iya, Itu wajib tapi banget itu man Asli men, itu di tahun-tahun zaman gue join Instagram tuh 2013 ya. Itu kan banyak yang cover ya. Gue sampai bilang, "Woi, cover yang lain dong." Gue bilang gitu, jangan itu mulu gitu. gokil itu. Semua cover lagu itu. Iya. Itu gara-gara jadi Naif kan dulu Om Deddy Dude kan bilang pernah ada panggung Naif yang vlog banget ya, era 2008 sampai 2010. Yang biasanya setiap minggu pasti ada panggung, tiba-tiba dalam 3-4 bulan gak pernah manggung gitu. Tongpes kan. Stres. Yang satu stresnya ngapain? Si David stresnya kan nge-gym tuh. Gitu. Pakai gede. Stresnya nge-gym. Terus habis itu rilis album baru, wajah baru David kan? Guysnya. Iya, waktu itu. Track tuh. Track lagi. Naik FYP kalau era sekarang. Nah, panggung jadi naik lagi. Dibawain Benci Untuk Mencinta, banyak yang suka. Jadi dari panggung malah ya. Itu Suka. 2011. Rilis itu tahun 2005. 6 tahun kemudian. Katalog, men. Ini selama itu, lama banget. Lama banget. Gitu. Itu emang Gila. ya itu rahasia ini ya. emang lagu akan mencari jalannya sendiri. Lagu akan nyari jalan. Tapi Sendiri. emang lagu itu ya bener-bener pop banget nih Naif nih. Iya. Ini sebagai Tapi kena di hati jadi- gitu apa maksudnya. kan klasiknya Jelek dapet gitu, kesannya jelek gitu. Iya. kayak patah arang banget lagu itu tuh. Emang rilisnya 2005, Ben. Gua sama anak-anak juga, wih, gilanya lagunya kenapa jadi banyak yang suka ya? Sampai akhirnya jadi dibawain terus kan tiap panggung kan. Ya Jadi lagu wajib. Ya, itu lagu wajib. Itu Tapi tetap nggak lu cepetin kan Mas? ntar tiba lama-lama bosan main lagu si yang ini seperti ini. Kita pikiran mungkin harusnya di cover sama PMR itu lagu gitu. Tapi emang lu sebelum ini ya sebelum berpisah kan Naif ini mengatakan vakum sih. Emang lu gila. Gue sempet ini raja pensi ya Naif gitu. Iya. Festival pensi.
kayaknya kalau nggak ada lo tuh hambar aja gitu. Bahkan dengan album-albumnya, setiap albumnya tuh kayak ada warna sendiri, ada konsep tersendiri gitu. Iya. Ya kayak gua tuh salah satu album favorit gua tuh album Knife tuh Television. Terus gua suka banget. Mantan drummer Samson suka album televisi. Nah, Bener, itu. bener. Salah satu album favorit gua. Mantan drummer Ceylon Seven suka yang naik yang mana? 7 bidadari dong. Itu juga dari serius loh. Iya. Maaf ya, itu album gue gak suka banget. Tapi cuman gue jujur ya, gue Kenapa? nggak berani protes. Enggak, kenapa? Iya, karena produksiannya jelek banget, Pak. kurang dibandingin yang portfolio sebelumnya ya. Oh. Sayangnya itu jadi album terakhir gitu. Dijalannya jadi album terakhir. Nah itu yang mau gue tanya mas. Ah. Itu gue sih suka ya, Ya, cuman ya. gue nggak Mungkin lo merhatiin, lebih ke lagunya kali ya. gue nggak merhatiin produksi Ya. kualitinya ya dibanding yang sebelumnya. Itu memang kalau dibilang album terakhir berarti emang udah ada apa mas? Maksudnya Waktu lo ngerjain itu emang udah nggak Nggak, itu belum jadi album. Maksudnya nggak kepikiran album terakhir udah kejadian. maksudnya udah beda vibe pekerjaan kerjanya Iya, apa pada gimana? saat itu pokoknya di saat produksi album, gue nggak tahu yang lain ya. Pada saat produksi album yang terakhir itu, mood gue sedang tidak ke band lah, mood gue ya gitu. Jadi gue memposisikan gue saat itu sebagai drummer saja. Oke. Gue tidak memberikan ide kreatif terlalu banyak. Paling gue nyumbangin satu lirik lagu yang judulnya 7 Bidadari itu loh. Itu kebanyakan lirik gue tuh. Sisanya gue beneran datang cuman main gitu. Itu lo udah aktif gambar lagi. Bikin komik. Ya, bikin komik, udah ya. lagi Ya, era ya, setan ya. jalanan. Gue lagi menyibukkan diri gue dengan itu, dan band satu lagi Raksasa. Oh, Raksasa. Oh itu. Ya. Raksasa tuh ini Ivan Pat. Iman Iman Patah. Adrian Adi Utomo. Dulu sempat basisnya Dead Squad, Boni. Boni. Sama vokalisnya Fable. Oh iya. Adi Cumi. Iya. Gitu. Nah itu makanya pada saat hasilnya seperti itu, gue nggak bisa dan nggak berani protes karena gue yang memilih untuk tidak terlibat gitu kan. Cuman sayang banget. Itu masih buletin juga kan? Enggak dong. Enggak, udah sendiri tuh ya. Udah sendiri. Berarti buletin terakhir rilis pakai flash di situ ya? enggak, vinyl, ada vinylnya dulu. Itu Let's Go. Wih, dia tahu semua loh. Kasih loh. Let's Go itu Publishernya album biji. Publisher di kantor Anda. Ya sekarang saya kerja. Apa karena publisher? Iya. Itu apa yang flash disk itu album Let's Go itu album 5,5. Album setelah jembatan dari album 5 ke album 6. Oh. Itu jatuhnya B-side ya, track B-side. Oh, oke. Itu CD-nya dulu, versi CD-nya itu dirilis bareng majalah Rolling Stone Indonesia. Gambarnya Iya. Ya. Ini banyak fun fact loh di podcast ini. Keren. Hal ya di sini. Mulai dari band fiktif, Nama Pepeng. nama Pepeng, Video klip mobil balap yang ternyata ada 2 versi. Gila, panjang juga perjalanan gue anjir. Panjang lah. Panjang lah mas. keren Mas Rene ini. Gokil deh. Terus drumming. Air drum. Gimana, Pri? selesai kejadian knife, gue bilangnya apa ya, bubar apa break ya? Bubar ya berarti ya. Official bubar. Hasil bubar. 5 kata bubar, kenapa bubar? 5 kata doang. Lu anjing berapa harus 5? Yap. Karena kalau 4 lah, personilnya 4. Empat. enggak, kalau satu kata adegan. Hanya satu Anjing. kata. Joknya baru masuk. Itu lagu bagus sekali loh. Bagus banget. Bagus sekali loh. Gila, bagus sekali. Dan apa dulu lagu itu pas Indra Lesmana sama Sophia coba ya. Oh, saya ngefans sama Sophia coba by the way. Siapa yang enggak mas? Oh iya. Kita semua. Siapa yang enggak? Siapa yang nggak pernah lihat majalah populer? Itu gue pertama kali ngefans dari situ. Ikonnya kalau tuh Warnanya pink, warnanya pink. Bukan. Ini bagian dari sejarah. Iya, iya. sejarah. Pokoknya populer swimsuit ya. Yoi. Iya. Mas, ayo 5 kata. 5 kata ya. Aduh. 4 deh, 4. Apa? Kenapa bubar ya? Udahlah bubar ya, Raif ya. Enggak, 5 kata
5 Kenapa kata bubar? kenapa bubar? Oh iya. Wah, nggak nyampe 5 lagi. Ya udah. Ya udah. 3,5. Ah, 5. Oke, apa? Karena semua sudah rencana Tuhan. Wah, Mas sampai gue kangen nonton live mas. iya Pak. Tapi kemarin gua terakhir Susah. gua kemarin ketemu di Pesta Pora. Iya, iya, iya. Terus gua kan lihat. Oh iya, Gitu. Pak. Iya kan lihat promonya tuh Pesta Pora. Drum only. Drum only, Pepeng gitu. Sombong banget. Gua penasaran yang nih, nonton iya, banyak iya, makanya gua wah, ngapain ini? Ini ketemu kan di backstage kan. Gua dia masih kelas ya, gua. Iya, lu main sendiri. Enggak. Yang nanya drummer jago, gue bilang enggak lah. Kan last tulisnya keluar. Jiwa last tulisnya keluar. Pas gua lihat di sosial media, barengan tuh kita mainnya, hampir barengan lah. Iya, iya, iya. Gua nggak bisa nonton. Gua tuh buat lihat gitu, bener-bener sendiri. Ada lirik ya. Iya benar. Iya. Main next drum berarti. Basically karaoke. Karaoke tapi drum. Sama diiringin drum. itu lucu. Lucu sih. Jadi gue bilang ini main vokalisnya kalian, gue bilang gitu. Jadi penontonnya emang gue suruh naik. Tapi ada yang jamming main gitar ada juga ya? Betul. Iya kan? Betul. Ada. Karena waktu jadi gini. Nih terima kasih loh Ucup ya. Yang ide ini dari Ucup nih sebenarnya. Oh, iya. Pas dia main ke kantor ke Masif apa dia bilang kantor Masif Musik ya, bukan The Masif ya. Kita bingung lagi orang. Kenapa ya dari ketemu Rian? Rian Pelor. Anjing dia mana dong? Di Palembang. Palembang nih. Lo ngobrol-ngobrol, intinya adalah salah satu misinya Ucup adalah Naif, bisa nggak sih reuni gitu katanya. Gue bilang, aduh, lo nanya yang lain, gue udah paling asik dah gue. Oke. Yang intinya tidak terpenuhi lah cita-citanya. Terus dia bilang, udah, ini aja lo, Peng, lu drum only aja main drum. Anjing gue bilang. Terus, ya udah, Biasanya lo main DJ drum kan, aja. biasanya DJ kan gitu kan. Iya, lo main drum aja, penonton nyanyi. Terus kagak ada alat musik, kagak. Wah, ini culun mah, ini gue bilang gitu kan. Tar, gue pikirin dulu, gue pikirin konsepnya gimana, gue diskusi sama manajer gue. Akhirnya, ya sebetulnya gampang. -1 aja pakai sequencer gitu kan. Iya. Terus gue bilang, kan karena saya sudah S3 tentang hak cipta ya. Iya. Oh, nanti ada hak masternya, saya tidak ingin gitu. Oke. Ya, akhirnya bikin sequence sendiri. Oh, bikin lagi. Bikin sendiri dong, biar nggak kena licensing master. Vokalnya penonton. Vokalnya penonton. Ada joki vokalnya juga Joki buat vokal. guide. Oh, gitu. Kalau ada penonton lupa, sama operator dinaikin. Oh gitu. Terkonsep. Iya, berarti konsepnya keren banget. Iya. Gitu. Nggak pernah ada sih. Nggak pernah ada. Alhamdulillah ada dua pihak yang ini sih. Yang mau ajak jalan. Yang satu mau bawa tour, yang satu lagi mau bikin showcase di Jakarta. Oke. Oh gitu. Konsep itu. Mau ada gigi drum only ya? Coba. Susah. Bukan naik drum only dan gigi drum only. Jadi kan biasanya kan misalkan DJ set, ini drum set ya. Drum set. Gitu. Jadi tapi kayaknya gua harus berterima kasih sama Ucup, ntar ini dulu lah, ngobrol-ngobrol dulu. Lu dapat berapa pesan, Ucup? Iya. Asik. Gak keren gitu konsep. Iya. Ya lumayan belagu lah ya. Iya, baik. Lumayan. Tapi ini ya gua Brian pas kaget juga Onde gua. Mas Epeng ini emang multi talent loh. Tiba-tiba dia kantor loh. Anjir. Itu gua. Itu satu hal yang tidak pernah saya bayangkan. Iya. YNR Sony ya. 2021 sampai 2023. YNR Sony musik. Iya. Epeng katanya. Hah? Naik. Wah, serius sih. Gue sempet meeting sama dia juga waktu itu mau bahas collab Dari Pepeng yang indie banget ke major banget. Kantor lagi. Wih. Itu sebagai ketemu ya, nawarin produk. Gue pernah pas ke Sony main ketemu Mas Wepeng, pulangin nebeng Mas Wepeng kan mobil kan. Terus
masuk mobil gitu, Mas Epeng cerita, bentar Bri, gue mesti nyelesain laporan dulu. Wow. report ya kan. Wow. Ada basic gitu. Ada basic kan. Bukan basic ya. Gua maksudnya ya, Bab. Gue basically orangnya cukup terorganisir. Oke. Jadi ya dari dulu itu gue nggak pernah bisa yang diajakin dadakan. Even untuk nongkrong. Oke. Jadi Lu memang gue ternyata terplanning aja ya? udah ada basic itunya gitu. Oh, oke. Itu cara Tuhan menunjukkan kalau Pepeng someday lo ngantor gitu kali ya. Bisa jadi. Oke, gitu. Tiba-tiba ya udah, gue udah nggak di Sony, gitu. Ngabarin kan tiba-tiba, wah ke publishing. Ke publishing. Iya. Itu kan gue bersekolah kan. Iya. Jadi S1 gue itu ternyata IKJ. 25 tahun. Iya. S1 gue naik ya. S2 label. Dua label. Oh, D3 di KJ. D3. D3. S1 naik. S2 label. 3 publishing. Ini bukti guys kalau drummer itu limitless. Ya, maksudnya lu bisa jadi apapun selama lu mau belajar dan lu berkembang. Betul. Intinya semua manusia itu tidak ada batas. The sky is the limit kata dia. Iya. Dan buat seorang drummer jangan terintimidasi karena drama itu selalu di belakang kan. Ya, banyak yang bisa digali sebetulnya. Bikin lagu, producing. Ya. Kalau gue sih Mas, gue salut banget sama apa yang lu tunjukin gitu. Selain tadi drummer itu limitless, lu juga nunjukin ke kita gitu yang di bawah lu tuh kalau kita nggak pernah malu untuk belajar dari nol, ya nggak sih? Belajar dari label benar-benar nol, kemudian publisher. Asli. Itu gila sih ya. Maksudnya kita kadang Itu mau mulai sesuatu aja tuh udah mager gitu. Terus tiba-tiba Mas Epeng, wih, ini kerja di Sony label belajar, wah, terus itu, wih, di Masif gitu kan. Iya. Ya kadang kan kita gini. Kadang kalau itu langsung nge-frame diri kita, itu bukan bidang gua tuh. Kan itu gitu tuh kita kan ya. Kalau tuh nggak gitu ya? Ya. Oke, itu kan jawabannya karena kebutuhan hidup ya. Jadi agak beda gitu. Tapi gue salut banget. Enggak, tapi kalau nggak ada keberanian itu nggak ngejalanin pasti. Iya, gue inget banget waktu salah satu yang menjadi pertimbangan pada saat gue mau join ke Sony itu ya, itu pendingnya 5 bulan ada kali. Oh iya. Cuma pertanyaan cuma satu. Ini Mas Pepeng dari artis menjadi artis service, pelayan artis. Yes, iya ada. Mungkin nggak Mas Pepeng bisa menanggalkan jubah keartisannya? Pertanyaan itu doang dan itu diulang-ulang terus gitu. Gue bilang, Mas, gue juga kagak pernah artis. Gue bilang, ya elah anak IKJ gimana sih ya? Song artis di IKJ mah ke laut aja. Semuanya artis gitu. Jadi ya gimana ya? Jadi please percayalah gitu. Gue bisa melakukan itu. 5 bulan tuh ya. Ya bener. Gila. Ya habis itu dia bilang kayak gue pernah banget kontak-kontakan mau inilah nawarin project lah ya. Terus dia bilang, gue nggak dengar di Sony. Kok ini ke publishing. Dan ya hal yang baru lagi kan. Betul. Ya tadi kayak gue udah bilang waktu kita sebelum syuting ya, S1 gue tuh di Naif 25 tahun S1-nya gila. Terus habis itu Enggak, D3 IKJ. S1 nah. D3-nya aja 7 tahun, men. 7 tahun. Gue 7 tahun di IKJ D3 anjir. Haus Gara-gara mobil balap ya. mobil balap mogok lagi habis itu. Iya, D3 di IKJ, S1 25 tahun di Naif, S2 2 tahun di label. Dan di publishing sekarang S3. Berarti udah profesor. Komplit banget. Nah, next berarti di drumming apa, Mas? Oh, Dalam ini ke depan lo ada project apa nih? Musiknya. ntar dulu, berarti yang ngomongin Pesta Pora udah lewat ya? Itu udah kerekam ya? Iya. Next itu di musik kali ya. Kalau di drumming ya otomatis gue pasti memang udah pasti akan main drum lah.
Kalau di musik ini OTW ke album. Solo. Album Solo. Debut di usia 50 anjir. Tahun ini 50 ya? 2026 ya. 50 ya. Frankie Indras Moro. Ranking Raslo nama KTP. Iya. Jadi emang ceritanya gue pengen menghadiahi diri gue sendiri di usia 50 dengan karya. adanya album ini. Mini album. Full album dong. 10 track. Lu nyanyi? Wih, 10 track kan? Lu nyanyi? Ya nyanyi, ada beberapa, ada yang duet, ada yang pokoknya dia produksinya gue ikutan juga, producing juga, ada produser juga, dan apa main drum juga, songwriting pasti dong. writing pasti. Pasti. Musisi terlibat? Musisi yang terlibat, yang pasti gue melibatkan musisi Gen Z, Game set. yes, anak sekarang lah, Anak sekarang. gitu. Lu yang milih? Kebetulan bukan dipilih sih, lebih ke gue ini aja scoutingnya tuh kayak duet songwriting yuk. Gitu. Oh, gitu. Kalau misalkan dia jawab mau ya udah ayo gitu. Ada satu cewek, terus sama ada duet dengan musisi kartunis juga. Musisi kartunis. Hmm. Oh ya? Tadi baru habis workshop gue. Ah. Itu namanya Mice Misrat. Dia ini Oh, yang Mice itu. Mice. Oh iya, Mice oh, Kol- tahu gua follow Iya. tuh. Dia musik entusias banget. Oh iya. Dan dia itu sangat ngefans sama Beatles. Oh iya. Dan udah dari wacana sebelum pandemi kayaknya kita harus bikin karya bareng nih, prank gitu katanya. Lo bikin lagu, gue bikin komiknya. Akhirnya Oh, gitu. makanya kejadian di nanti nih gitu. Mas Pepeng itu orang yang sangat berkesenian. Yoi, berkesenian. Ya, bukan main drum doang ya, iya kan? Iya. Yang kita Iya. bicarakan tadi bukan main drum doang, berkesenian, terus gimana lu memanfaatkan lu punya talent segala macam dan mobil. Aktor. Aktor. Dan Jadi juga aktif di industrinya. Ya, Ya. aktif juga di industrinya. Keren sih. ini yang klasik. Kita buka dengan klasik tadi kapan main drum, sekarang pesan buat pemain drum. Pesan buat pemain drum. Oke, gue contek dari yang terakhir dari Iqbal. Jangan berhenti berlatih sih. Salah dong. Ya, enggak. Kayaknya gue akan nge-quote sedikit yang kalimat Brian tadi deh. Apa intinya? Jangan pernah malu untuk mencoba hal yang baru. Karena lo nggak akan pernah tahu sekarang lo lagi ngapain, beberapa tahun kemudian tuh lo ngapain gitu. Ya. Jadi sebisa mungkin memang semua hal itu harus kita berani coba. Ya. Gitu. Cuman memang kita harus tahu fokus kita yang mana. Misalkan lo drummer, tapi lo tahu lo punya capable untuk menulis lagu atau producing. Jangan pernah malu untuk Yes. mencoba ke ranah yang situ. Explore. Yes, explore. Itu sih intinya sih. Jangan pernah berhenti belajar. Sama aja kayak yang tadi. Oh iya. Berhenti mencoba. Karena ya itu tadi musisi itu kita bukan cuma sebagai drummer. Betul. Yes. Banyak yang emang bisa kita Challenge diri lo dengan sesuatu yang mungkin lo tertarik tapi belum pernah coba. Iya. Gitu. Kalau misalkan nggak work, lo akan tahu kok kapan lo harus berhenti. Ya, setiap tantangan adalah challenge. Betul. Makanya. Karena seni adalah art. Oke, sekali lagi. Frankie Indra. Brian. Oke. Lagi Mas Bang. Salam drum. Jatuh.